Mungkin, teman-teman masyarakat sipil sih mungkin Ya, ya, oke. kuat-kuat dalam, Ah, rezim hari ini gitu kan. Pun kalau misalnya ada praktik-praktik tindakan kekerasan, kalau masih percaya polisi silahkan lapor ke polisi, ya. kalau tidak boleh lapor ke Kontras. Selamat datang di Gaspol, ruang bebas kita untuk membahas isu-isu terkini, isu-isu dan membahas gagasan-gagasan segar, ide segar tentang isu ekonomi, sosial, budaya maupun isu-isu terkini yang hari ini sedang terjadi di negeri kita ini. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang marak terjadi di wilayah kita, di masyarakat kita, yaitu tentang ormas. Nah, ormas ini menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat sehingga ada beberapa fenomena di wilayah-wilayah tertentu yang dimana terjadinya ormas ini bertindak kekerasan. Nah, ini memicu aparat entah itu dari TNI maupun kepolisian yang membentuk suatu lembaga yaitu PAM Swakarsa. Nah, hari ini akan membahas tentang isu ormas dan PAM Swakarsa maupun bagaimana perjalanan ormas tersebut di wilayah kita di negara Indonesia. Hari ini kita kedatangan dari teman kita, dari teman-teman Kontras, yaitu Mbak Febri. Selamat datang Mbak Febri di Gaspol. Hari ini kita akan bahas isu terkini tentang ormas maupun pembentukan PAM Swakarsa yang dibentuk oleh pihak kepolisian. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi yang kita akan bahas hari ini yang kita diskusikan, boleh diperkenalkan Mbak, background Mbak Febri ini seperti apa? Silakan. Halo teman-teman Gaspol, Ya, perkenalkan saya Febrina Monika, ya, saya sendiri dari Divisi Hukum Kontras yang ya. memang, Oke. sehari-hari bekerja tadi di isu-isu terkini lah, Ya, gitu, utamanya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di hari-hari ini, begitu. Mungkin oke. itu aja sih Mas, Ya. kalau pribadi-pribadi mungkin ya. Kalau boleh tahu dulu kuliah di mana, Kak? Kalau aku kuliah di Universitas Atmajaya di Jakarta sih, Oke, di jurusan Sudirman, jurusan hukum. hukum ya. Oh, Yes. berarti pas dengan kegiatan hari ini. Kegiatannya, aktivitasnya hari ini ya. Yes, selaras. Ya, oke. Jadi Betul. selama di Kontras itu Mbak Febri itu dalam mengkajinya dalam isu apa, Kak? Di Kontras itu sebenarnya kan, kita biasanya Kontras dikenal dengan pelanggaran berat terhadap Ya, HAM gitu kan, oke. yang terjadi di masa lalu. Betul. Tapi, tidak hanya berhenti di situ, teman-teman Kontras juga turut, dalam mengadvokasi berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, saat-saat ini gitu Ya, ya, yang belakangan terjadi. Kayak gitu oke. sih kebanyakan. Nah, ini kan kalau memang kita berbicara masalah pelanggaran HAM gitu kan. Yes. eh Kita bicara PAM Swakarsa lalu ini kan PAM Swakarsa ada karena adanya ormas kan gitu. Iya. Ormas yang melakukan tindakan kekerasan gitu kan di Oke. kalangan masyarakat. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu kan itu ada juga dulu ya PAM Betul, di Swakarsa tahun 98 betul. 98. Nah, apa sekarang membedakan PAM Swakarsa sama PAM Swakarsa pada tahun 98 waktu sidang istimewa MPR? Oke, mungkin, kita kembali dulu ke 98 gitu ya, Ya, sebelum, sejarah kita ya. berubah gitu kan, Hmm. karena lagi ada penulisan sejarah Betul, itu baru lagi kan. ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita ngomongin soal PAM Swakarsa itu sebenarnya banyak berbagai versi kalau teman-teman lihat Ya, di, internet gitu ya. ya, Ada yang versinya Wiranto, ada yang versinya Kiflan ya, Zain, ada juga, versi, ormas lainnya gitu betul. kan. Cuman, secara kesimpulan bisa kita ambil bahwa sebenarnya PAM Swakarsa itu waktu itu adalah sekelompok masyarakat sipil yang kemudian dipersenjatai oleh saat itu masih anggota bersenjata ya Ya, ABRI gitu ABRI, kan, ABRI. yang saat itu adalah TNI Ya, gitu. Kalau berdasarkan katanya Kiflan Zain gitu ya, yang waktu itu adalah mantan kepala staf Kostra TNI, menyebutkan bahwa PAM Swakarsa itu dibentuk oleh Wiranto saat betul. itu yang merupakan ABRI. panglima ABRI gitu kan. Cuman, pada akhirnya, itu menjadi
menjadi apa ya, ibaratnya fenomena yang tidak kita ketahui sampai sekarang Ya. siapa yang membentuk, karena pun pertanggungjawabannya Tidak ada. tidak ada sampai Ya. saat ini. Kita melihat waktu itu Pam Swakarsa itu dibentuk untuk menjadi tandingan dari demonstran yang saat itu lagi mengawal proses keruntuhan Orde Baru Baru. gitu kan, yang Ya. pada akhirnya menghasilkan sebuah rapat istimewa di MPR gitu Ya. kan. Kemudian kelompok ini menjadi oposisinya para demonstran saat di 98 itu, yang kemudian sampai menewaskan sekitar belasan orang. Kalau kita sekarang seringnya menyebutnya itu dengan tragedi Semanggi Ya, 1, betul. begitu. Yang salah satu korbannya dari kampus saya juga tuh, Ya. Mas Wawan gitu kan, Ya, salah almarhum satu. Mas Wawan di waktu itu mahasiswa Fakultas Ekonomi tertembak peluru tajam di dadanya, Ya. kemudian meninggal. Begitu sih Ya. kalau sejarah singkat tentang Pam Swakarsa itu. Makanya ketika kemudian pada tahun 2020 kemarin, pasca kita bertarung dengan Covid gitu kan, kepolisian kemudian membangkitkan, ibaratnya Ya. kalau kita kontras bilang itu membangkitkan Pam Swakarsa. Kalau dulu kan TNI, sekarang polisi ya. Kalau dulu TNI, sekarang Ya. polisi gitu kan. Walaupun berbagai orang di kepolisian bilang bahwa Pam Swakarsa yang sekarang dengan yang tahun 98 itu berbeda. Cuman kontras sendiri belum melihat perbedaannya gitu, yang signifikan tuh apa Ya. gitu. Kalau yang saya ketahui sedikit sederhana yang saya ketahui itu Pam Swakarsa pada zaman dahulu itu kan 98 dia mengamankan untuk demonstran sebagai Betul. oposisi, tapi Pam Swakarsa yang dibentuk pada tahun 98 pada waktu SI MPR itu saya lihat memang Pam Swakarsa ini lebih kepada sweeping. Ya, betul. Kalau bisa dikatakan Ya, begitu kan, bisa sweeping. seperti itu, benar. Nah, kalau hari ini mungkin kalau tidak jauh beda dengan Pam Swakarsa yang pada tahun 98, mungkin adakah gerakan sweeping itu nantinya kira-kira? Eh, itu sih pasti. Pasti ya. Pasti ya, Mas. Bukannya mau kita mundur dulu sedikit sebelum masuk ke dalam sweeping dan bentuk-bentuk lainnya gitu ya. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya kelompok-kelompok Pam Swakarsa pada saat itu gitu ya, sampai saat ini juga masih hidup gitu, Ya. di tengah-tengah kita sebagai sebuah, misalnya sebuah lembaga yang kita sebut saja organisasi masyarakat gitu kan, ormas-ormas yang seringkali bahkan di tahun-tahun sekarang ini cukup meresahkan, Ya. ya kan. Oke. Dan kalau Mas tahu bukunya Politik Jatah Preman gitu kan, Ian Douglas juga menyebutkan tuh di dalam buku itu bahwa waktu zaman 98 bahkan Pam Swakarsa itu anggotanya gitu ya terbentuk dari kelompok-kelompok yang saat ini ormas, misalnya ormas Betul. keagamaan Islam, Ya. juga ormas-ormas yang menyatakan dirinya sebagai ormas nasionalis, Betul. pun banyak juga pada akhirnya merekrut orang-orang yang mantan narapidana dan pengangguran lainnya, Ya. kemudian dipersenjatai sebagai Pam Swakarsa gitu. Oh, Dan ya. pada sekarang gitu kan polanya juga cukup serupa gitu. Karena kita lihat dalam peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2020 gitu kan, Ya. sekarang yang ditandatangani oleh Idam Aziz pada tanggal 5 Agustus 2020 itu tentang pengamanan Swakarsa itu, dia mengatur beberapa bentuk Pam Swakarsa sebenarnya, yang katanya berbeda dengan di tahun 98. Ya. Ya kan, di antaranya itu seperti misalnya ada satpam, terus kemudian ada satkamling, terus juga ada katanya pranata sosial ataupun dari kearifan lokal yang di dalamnya ada secara spesifik disebutkan seperti pecalang di balik, kemudian juga kelompok yang mempunyai fokus dalam ketertiban dan keamanan masyarakat, kemudian bahkan siswa dan mahasiswa Bayangkara gitu ya yang masih sekolah polisi itu bisa dijadikan Pam Swakarsa gitu kan, jadikan anggota Pam Swakarsa. Dan ketika orang-orang ini gitu ya, ini masuk ke dalam masalah kenapa kontras melihat Pam Swakarsa saat ini juga masih bermasalah gitu ya. Karena
dari Perkapnya sendiri ya, Perkap nomor 4 tahun 2020 tentang Pamswakarsa itu belum mengatur secara jelas mekanisme soal misalnya pengawasan. Oke. Pengawasan dan kewenangan Pamswakarsa tuh cakupannya seperti apa saja gitu kan. Juga belum mengatur sanksi yang bisa dikenakan kepada kelompok Pamswakarsa ini. Nah, ketika belum ada mekanisme tersebut, maka hal-hal seperti yang Mas sebutkan tadi tuh, Ya. sweeping itu mungkin saja terjadi. Kemudian salah satu concern kontras juga adalah bagaimana kemudian Pamswakarsa ini bisa menghidupkan kembali kelompok yang suka main hakim sendiri atau Ya. vigilante group gitu kan. Yang pada akhirnya seringkalinya organ-organ ini atau ormas-ormas ini merasa punya legitimasi untuk main hakim sendiri. Nah, itu yang kita takutkan pada akhirnya berujung pada pengadilan di luar proses Ya. hukum. Ya. Gitu kan, itu yang kita takutkan Artinya kan. Pamswakarsa ini yang terbentuk dengan ormas itu melakukan pengadilan dengan caranya sendiri. Betul, Nah, dan kayaknya itu sering juga terjadi di terjadi. masyarakat kita ya Betul, kan. betul. Nah, kalau memang seperti itu penjelasan tentang perkap tadi itu belum ada mekanisme Betul, mekanisme pengawasan, pengawasan. terus Terus sanksi juga, oke, kemudian bagaimana pelaksanaan dan akuntabilitas, transparansi dan hal-hal lainnya itu belum diatur secara lebih rigid. Jadi Ya. ketika aturan itu belum mengatur mekanisme yang tadi saya sudah sebutkan, maka eh, jangan kita heran kalau tiba-tiba ini orang model-modelan ini, ormas-ormas ini kemudian digunakan sebagai salah satu alat penguasa misalnya untuk mendorong kepentingannya masing-masing. Ya. Itu kan mungkin saja terjadi karena belum ada mekanisme yang bisa menjaga mereka stay on track di jalur ibaratnya yang benar lah. Ya, ya, oke. Lalu jenis-jenis Pamswakarsa ini apa aja, Kak? Ya, tadi kan yang disebutkan Mbak Veronica tadi kan ini Febrika tentang seperti satpam, Betul, satkamling, Satkamling. lalu ada mungkin pecalang tadi ya kan. Iya, Nah, terus apa yang membedakan ormas itu dengan satkamling ini sama satpam sama pecalang itu tadi? oke. Dalam pandangan Pamswakarsa tadi ya. Oke. Kalau kita ngomongin soal perbedaan tadi dalam pasal 3 Perkap 420 itu menyebutkan bahwa Pamswakarsa itu bentuknya adalah seperti satpam, terus satkamling, terus ada dari Pranata Sosial gitu kan. Yang membedakan apa dengan ormas gitu ya. Eh Sebenarnya pada akhirnya jadi tidak ada bedanya. Oh, oke. Karena apa? Seharusnya kan organisasi masyarakat bahkan kontras aja bisa dibilang itu ormas gitu Ya, kan. Anggap aja ya, kontras itu bisa betul. dibilang ormas juga kan. Bisa Cuman jadi. yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang ormas-ormas ini diberikan legitimasi untuk ibaratnya menjaga keamanan dan ketertiban, Ya. itu yang kemudian menjadi PR tersendiri lagi bagi negara kita gitu kan. Kita bisa melihat bahwa pada akhirnya gitu ya Pamswakarsa ini kontras bisa bilang Pamswakarsa ini sekarang dijadikan alat bahkan untuk memuluskan berbagai eh, kepentingan-kepentingan investor misalnya dalam artian seperti kalau kita melihat dalam bentuk satpam gitu kan, satuan pengamanan, eh, kita sering Mas yang terdekat gitu yang di Jakarta, kita sering melihat bahwa seperti konflik-konflik horizontal itu terjadi seperti contohnya di Kampung Bayam. Oke. Kampung Bayam bentroknya sama siapa? Bentroknya sama satuan pengamanan di Jakarta International Stadium di JIS gitu kan. Kemudian polisinya kemana? Polisinya hanya melihat Ya. dan pada akhirnya kita kontras melihat proses pembiaran polisi terhadap konflik yang yang sedang terjadi itu menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM by omission gitu kan, Ya. yang dilakukan oleh negara secara sadar Ya. dilakukan dengan dalih memang udah tupoksi satuan pengamanan untuk Ya, mengamankan betul. hal tersebut, tapi nggak bisa kita pungkiri juga bahwa polisi juga harus punya peran Ya. melakukan mediasi ketika sebuah konflik itu terjadi gitu, dan itu sering terjadi di berbagai konflik yang melibatkan investor gitu ya, yang terdekat misalnya kemarin Rempang, karena kontras ngomongin soal Rempang juga ya, mengadvokasi soal Rempang, warga Rempang bentrok dengan satuan pengamanan dari PT MEG gitu kan, untuk memperlancar PSN Rempang Eco City. Pada akhirnya ketika warga mengalami
konflik, mengalami ibaratnya seperti kekerasan oleh satuan pengamanan tersebut, dan ketika di situ ada polisi yang hadir tapi tidak dapat melerai konflik yang terjadi, disitulah kita melihat pola pelanggaran HAM akibat Pam Swakarsa ini terus Ya, terjadi. Kayak gitu sih. ya, Se Serigit itu pada akhirnya ya, sekarang, ya, ya. karena bukan hanya kalau dulu kan kayaknya konteksnya hanya untuk demo gitu Ya, ya. Kalau untuk sekarang menjaga ini kan alat apa namanya negara vital ya, betul, gedung-gedung kalau vital sekarang gitu. bergeser untuk mengamankan kepentingan-kepentingan investor. Ya, ya, ya. Artinya kalau dilihat daripada pembentukan Pam Swakarsa diaktifkan kembali, ini kan satu bentuk negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan juga kan sebetulnya kan. Betul, Cuman dalam hal ini memang perlu adanya mekanisme, perlu adanya pengawasan, perlu adanya keterbukaan publik tentang Pam betul. Swakarsa tersebut. Nah, kalau kita lihat secara mendalam Pam Swakarsa ini yang dikhawatirkan oleh teman-teman Kontras maupun lembaga-lembaga HAM yang lain itu apa aja, Kak? Oke, tadi kayaknya saya juga udah banyak menjabarkan Ya, gitu ya. Salah yang sekarang ini, kalau itu kan yang yang dulu kan. ya yang Coba kalau yang sekarang ke depan pandangan ke depan itu seperti apa? Tadi saya udah sempat, menyinggung sedikit bahwasannya Pam Swakarsa sekarang itu udah beralih modelnya, Ya, bukan hanya lagi mengamankan orang-orang yang pro mhm, demokrasi gitu ya, tapi juga tadi untuk mengamankan kepentingan-kepentingan eee, pembangunan, ya, kepentingan-kepentingan investor, dan eee kalau kita lihat polanya gitu ya, di berbagai konflik yang berhubungan dengan pertanahan misalnya, ataupun berhubungan dengan konflik agraria gitu ya, eee, banyak sekali satuan pengamanan maupun Satkamling, bahkan eee, siswa dan mahasiswa Bayangkara gitu yang terlibat dalam konflik-konflik agraria tersebut. Jadi Pam Swakarsa ini pada akhirnya ditempatkan menjadi eee pengamanan paling terdepan gitu, ya, pengamanan paling terdepan dalam menghadapi konflik-konflik agraria yang terjadi. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa di situ ada pola cuci tangan dari kepolisian, dari TNI yang kalau kita bahasa kasarnya itu kayak menumbalkan nih, ya, kalian aja yang bergerak. Jadi ketika memang ada konflik dan bentrokan ataupun kerusuhan yang terjadi, ya, citra kepolisian, citra TNI dan aparat keamanan lainnya tuh bisa ibaratnya bersih kayak ya, gitu. Itu pola yang terjadi, pergeseran pola yang terjadi dengan Pam Swakarsa saat ini, kayak gitu sih, ya, ya. Mas. Ya, saya lihat juga Pam Swakarsa itu atau yang kita sebut ormas lah, Mbak, ya. Ormas juga hari ini kan juga ada sedikitnya itu pemeliharaan oleh negara. Betul, Untuk apa? Untuk sebagai garda terdepan, sebagai intimidasi, alat intimidasi kan gitu. betul, Nah, hal semacam ini yang dikhawatirkan oleh teman-teman kita semua kan termasuk Kontras, betul. lembaga-lembaga hukum maupun lembaga HAM yang lain. Nah, eee, ketika Pam Swakarsa diaktifkan, apakah sudah ada kajian untuk melakukan rekomendasi kepada pemerintah, mungkin kita akan menjadi lembaga pengawasnya untuk mengawasi bagaimana perjalanan Pam Swakarsa ke depan? Oke, kita kalau dari teman-teman utamanya Kontras gitu ya, Kontras dan Mhm, beberapa lembaga HAM tadi, ya, kita sebenarnya sedang mau mmm, melakukan uji formil terkait dengan Perkap nomor 4 tahun iya, 2020 ini. Karena oke, apa, selain tadi berbagai masalah dan traumatik atas nama Pam Swakarsa iya, gitu ya, eee, Perkap ini juga saling tumpang tindih sebenarnya dengan mmm, peraturan-peraturan lainnya yang mhm, kemudian eee, pada akhirnya jadi mendelegitimasi berbagai peraturan yang lainnya. Itu sedang kita coba upayakan. iya, Terus juga yang utama dan terutama juga dalam melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian gitu ya, karena di dalam RUU Polri itu sendiri salah satu poin yang Kontras highlight menjadi poin keberatan organisasi masyarakat mhm. sipil adalah bagaimana penguatan Pam Swakarsa di dalam RUU Polri tersebut, Oh, ya, 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 ya. begitu.
Jadi masuk dalam RUU Polri juga ya? ya, jadi kan kalau saat ini bentuknya masih peraturan kepolisian ya, Ya, peraturan kepala betul. kepolisian. Nah, ketika nanti RUU Polri ini Dibahas. disahkan gitu Ya. ya, salah satu concern kita adalah bagaimana Pam Swakarsa di dalam RUU Polri itu menjadi lebih kuat gitu kan. Hmm. Dan kita dalam ibaratnya dalam RUU tersebut belum mengatur soal mekanisme, Ya. sistem pengawasan, Ya. akuntabilitas dan hal-hal lain yang sudah saya sebutkan Ya. tadi gitu kan. Itu yang menjadi problema dan keberatan kita dalam RUU, salah satu poin keberatan dalam RUU Ya, ya. Polri. Eh, Gitu. dalam pandangan hukum kan Mbak dari lulusan hukum Yes, Atmajaya ya. Atma Jaya. Ketika ini terlaksanakan semisal begitu, lalu sudah diaktifkan kembali, menurut pandangan hukumnya apakah ini bertentangan dengan negara hukum? Kalau dibilang bertentangan dengan negara hukum, kan hukum itu fleksibel ya Mas, Ya. mengikuti dan positif gitu kan. Jadi ketika eh bisa kalau ditanya apakah ini bertentangan dengan negara hukum, selama belum ada pengaturan terkait dengan mekanisme dan lain-lainnya itu Ya. jelas bertentangan dengan negara hukum Oke. karena belum ada standarisasi eh pelaksanaan Pam Swakarsa ini yang pada akhirnya hanya menyebabkan berbagai macam Hmm. kerusakan, kerugian dan pelanggaran HAM gitu Ya. sih. Oke, kalau memang belum memang kalau semisal ini Pam Swakarsa itu diaktifkan, eh, yang memakai alat ini kan negara. Betul. Nah, di negara ini kan banyak faktor, banyak lembaga maupun banyak orang juga kan. Betul, banyak sekali. Mungkin aktor mana yang akan memakai ini bahasa Pam Swakarsa maupun ormas ini? Yang paling utama sih pasti polisi ya. Polisi kemudian juga nggak bisa kita pungkiri pasti akan digerakkan oleh partai politik dengan berbagai politik kepentingan dan juga perebutan kekuasaan itu pasti Ya. akan Pam Swakarsa menjadi garda terdepan untuk melangsungkan, melancarkan kepentingan-kepentingan politik tersebut sih. Ya. Artinya juga ini akan mengakibatkan adanya kriminalisasi antara warga dengan warga lainnya. Ya, warga yang Betul. nggak punya senjata maupun warga yang dipersenjatai mungkin kan gitu. Betul. Kalau sekarang kalau kita melihat sekarang ABRI udah dipisah gitu kan menjadi TNI dan polisi. Ya. Kemudian fenomena sekarang TNI sekarang dengan Komcatnya gitu kan mau Ya. merekrut 40.000 narapidana gitu untuk masuk ke dalam Komcat tapi kalau polisi punya Pam Swakarsa. Jadi Ya, ya, dua lembaga ini hendak ibaratnya membangkitkan trauma-trauma masa lalu gitu ya Ya. di 98 TNI dengan Komcatnya terus polisi dengan Pam Swakarsa Ya. terus masyarakat sipil dengan siapa? Ya, ya, ya. Dengan apa? Ya. Artinya ada kebingungan buat kita sendiri kan. Betul. Kalau kita mau bicara masalah pelaporan ketertiban, lalu ancaman keamanan di wilayah, kita bingung mau lapor ke Pam Swakarsa atau melapor ke polisi atau melapor ke Komcat kan gitu. Betul, pada akhirnya kan masyarakat dibingungkan ini sebenarnya apakah Pam Swakarsa itu merupakan bagian dari polisi kan? Ya, ya, Tidak tidak sebenarnya. juga, ya. Tapi pasti akan menimbulkan tadi kebingungan-kebingungan yang sama di antara masyarakat dan juga bahkan fenomena seperti pecalang di Bali gitu ya Mas. Juga banyak melakukan digunakan untuk menghalang-halangi kebebasan berekspresi kita. Ya. Terakhir itu kalau Mas tahu ada People Water Forum, kemudian mereka ibaratnya digangguin oleh teman-teman di sana gitu kan. Ya. Di Bali. Terus juga ketika teman-teman YLBHI dan LBH kantor sedang melakukan rapat kerja di Bali, itu juga kemudian mengalami hal serupa Ya, gitu diganggu, kan. ya. Diganggu gitu kan melalui intimidasi, kemudian juga doxing, Ya, ya, ya. spam di WhatsApp, diteleponin, hal seperti itu yang kemudian cukup akan mengganggu iklim berdemokrasi kita sih. Ya, ya. Jadi kalau Kontras sudah membuat poin-poin rekomendasi untuk Pam Swakarsa tadi, Betul. jadi artinya kan sudah ada banyak masalah tuh, ada daftar masalahnya sudah banyak kan. Jadi tantangan ke depan ini buat masyarakat sipil kita ini seperti apa, Pak? Harus kuat. Harus kuat ya. Minum susu aja, Pak. Karena membingungkan juga ya ketika kemudian masyarakat sipil kita hendak dibagi dua gitu. Yang satu dipersenjatai oleh negara, yang satu dibiarkan menjadi harus patuh dalam sistem yang ada. Ketika ditanya kita harus apa,
mungkin melakukan podcast seperti ini yang perlu diperbanyak gitu Perlu kan. disuarakan. Perlu disuarakan Iya. keresahan-keresahan, jangan sampai keresahan kontras cuman berakhir di kontras saja gitu Iya, kan. oke. Jangan-jangan yang mengetahui soal Pam Swakarsa hanya kontras dan kemudian dari Gaspol Iya, ini. iya, iya. Tapi masyarakat di luar sana jangan tidak familiar dengan apa itu Pam Swakarsa, apa itu Iya, betul, Komcat. betul, betul, Hal ya. itu kan yang kemudian cukup berbahaya gitu ya bagi Iya. masyarakat sipil kita. Kalau kita ketahui ya, Komcat hari ini kan lagi sibuk makan berisi gratis. Betul, MBG. MBG ya. Tapi kan juga bagus juga ketika mereka dilaksanakan di sana untuk meratakan program Betul, presiden kita. niatnya sih bagus ya. Niatnya bagus ya Iya. gitu. Kita Lalu ada apresiasi niatnya. niatnya apresiasi kita bagus lah. Nah, muncul Pam Swakarsa, muncul Ormas hari ini. Ini kan ada banyak bermunculan ormas-ormas baru ketika pemerintahan ini baru juga kan gitu. Betul. Artinya Disesuaikan dengan kekuasaan yang hari ini terjadi, betul. Betul, berarti yang kita pahami memang ormas yang dibentuk baru-baru ketika pemerintahan juga baru itu untuk menjaga kekuasaan. Betul. Mengawal Mengawal kekuasaan. kekuasaan hingga kekuasaan itu berakhir periodisasinya. Dan hari ini banyak juga ormas itu yang sebelumnya di periode sebelumnya itu juga berkuasa, tapi sekarang pemimpin baru juga tenggelam. Betul. Nah, hari ini apakah ada ini ya konflik antara ormas tersebut? Kira-kira seperti apa, Mbak? Kalau itu mungkin saya kurang tahu ya, Mas. Konflik antara para pengawal kekuasaan ini, cuman yang pasti pada akhirnya kita bisa melihat ormas ini digunakan tadi untuk mengawal kekuasaan yang ada. Apakah mereka kemudian bertengkar dan mengadu eksistensi, itu biarkanlah menjadi urusan mereka. Ya. Yang kita sedikit agak miris itu mungkin memang banyak anggota ormas itu yang sedang tidak memiliki pekerjaan. Iya, betul. Sehingga hal ini juga menjadi ancaman bagi warga masyarakat sipil yang lain kan gitu. Betul. Kita juga mengetahui hari ini tahun 2025 ini juga banyak PHK yang terjadi. Betul. Nah, ini potensi teman-teman yang mungkin hari ini belum ada pekerjaan, mungkinkah itu akan direkrut oleh sebagai anggota ormas? Itu kemungkinannya besar sekali, Mas. Kalau terakhir kemarin viral gitu ya, job fair di Bekasi. Betul. sampai iya. Yang 25.000 orang itu. Betul, ricu gitu kan. Ketika mereka pada akhirnya merasa hopeless gitu kan, ya akan sangat besar kemungkinan mereka ormas lihat ini, wah ini calon anggota yang melakukan ini nih ini. perlu direkrut gitu kan. Dan itu kemungkinan itu bisa terjadi karena ketika belajar tadi saya bilang di 98 saja hal tersebut dilakukan gitu, merekrut pengangguran untuk masuk ke dalam Pam Swakarsa. Dan gak heran kalau misalnya di 2025 ini hal tersebut kembali dilakukan. Ya kan, orang butuh makan. Betul. Cari makan akhirnya di menghidupi keluarga. Ya. Nah, rekomendasi yang tadi boleh Mbak dijabarkan apa aja yang dibahas oleh Kontras untuk membahas Pam Swakarsa itu? Rekomendasinya. Rekomendasi yang pertama dan utama mungkin ya, pun kalau misalnya mau menghidupkan Pam Swakarsa, minimal ganti nama, jangan Pam Swakarsa gitu kan. Iya. Karena mirip ya. Bukan mirip, bahkan namanya sama, Mas, Pam Swakarsa gitu kan. Namanya sama dan di 98 itu punya track record yang jelek gitu. Kenapa? Kalau bahasa santainya, kenapa lu mau menggunakan nama yang sudah jelek di zaman dahulu gitu kan. Buat aja nama yang lebih keren dan lebih edgy misalnya sekarang, yang lebih masuk dan diterima oleh masyarakat. Karena pertama tadi kesan traumatiknya sangat mendalam bagi masyarakat sipil, utamanya bagi korban dan keluarga korban di tragedi Semanggi 1 gitu kan. Terus juga bagaimana kita melihat belum adanya mekanisme pengawasan, akuntabilitas, transparansi dan sanksi bagi tadi jalannya Pam Swakarsa itu perlu untuk kemudian dikaji lagi. Dalam artian ini nggak bisa berjalan kalau belum ada pengaturan mengenai hal tersebut. Kemudian juga kita melihat bagaimana diskresi polisi dalam melakukan perekrutan terhadap Pam Swakarsa ini perlu dibatasi gitu kan. Jangan sampai
main asal comot dan ambil, kemudian tidak ada pertanggungjawaban yang jelas. Ya. Kemudian ketika tadi tidak ada mekanisme pengawasan dan sanksi, otomatis akan menimbulkan berbagai kelompok-kelompok yang suka main hakim sendiri, atau dalam artian kita menyebutnya vigilante group. Ya. Dan itu yang menjadi saran kontras utamanya ya terhadap pemerintahan yang sekarang. Bahkan kalau perlu nggak perlu ada Pamswakarsa. Ya. Mungkin bagus ketika rekomendasi ataupun pembahasan ormas ini untuk memperbaiki sebetulnya, Pak. Ya Betul, kan? Selain kita bicara mekanisme, bicara akuntabilitas, bicara pengawasan, perlu juga ormas itu ada pendidikan. Kalau di organisasi-organisasi eksternal maupun organisasi kepemudaan maupun organisasi kemahasiswaan itu ada pendidikan karakter, ada pendidikan mungkin di anggota-anggotanya, pendidikan bela negara, pendidikan ideologi kan itu. betul. Yang kurang dari ormas ini sebetulnya adalah pendidikan ideologinya, penanaman ideologi maupun pembahasan tentang bagaimana arah ormas ini untuk memajukan kemajuan bangsa kan gitu. Betul. Nah, perlu ada nggak adanya pendidikan di ormas ini? Mungkin perlu ya Mas, utamanya dalam berperspektif HAM dan berkeadilan itu yang Oke. utama sih. Ketika ormas mempunyai perspektif HAM yang berkeadilan, menurutku itu akan, dan gender utamanya Ya. gitu ya. Berperspektif HAM, gender yang berkeadilan itu akan menjadi modal utama untuk kawan-kawan ormas menjalani aktivitasnya berkeormasan yang baik dan Ya. benar gitu kan, yang tidak meresahkan. Menurutku itu modal utamanya sih. Ketika di ideologi tapi tanpa perspektif HAM, gender dan berkeadilan, akan juga syarat digunakan Ya. sebagai Kalau alat kekuasaan tadi gitu dalam kan. tujuan ormas ini, pembentukan ormas kan sebetulnya bagus semua kan, Iya, untuk memajukan bangsa, mengamankan iya, masyarakat, untuk niatnya baik tetap, pemberdayaan kan gitu betul. ya. Niatnya baik, cuman memang pihak-pihak tertentu aja, Segelintir, segelintir oknum, orang dan oknum, bahasanya ya oknum. oknum aja yang memang melakukan tindakan yang sewenang-wenang maupun tindakan kekerasan. Betul. Nah, dalam kalau menyinggung dalam HAM, kita membangun perspektif dalam partisipatif itu seperti apa, Mbak? Partisipatif dalam pandangan HAM untuk membentuk ormas ini. Gimana ya? Saya juga belum pernah membuat ormas sih sebenarnya. Oh, belum ya? Nggak, cuman kalau ditanya bagaimana misalnya cara membuat ormas yang berperspektif HAM, gender dan segala macam, tadi pertama pendidikannya perlu diperkuat gitu Ya. kan, dan visi misi arah tujuan organisasi masyarakat itu yang kemudian perlu disaklekan, jangan sampai Ya. malah melenceng, dan pada akhirnya juga banyak yang melenceng sih pada Ya. saat ini ya. Banyak banget memang, Ya kan? banyak banget. Tapi juga ada ormas yang tidak melenceng, ya kan? Betul, ada Banyak juga. banyak ormas yang baik tuh banyak. Cuman Banyak. yang sering viral karena Iya. kan kadang yang viral-viral itu yang kekerasannya, Iya. yang kemudian memperlihatkan otoriternya mereka, itu yang viral, yang kemudian meredupkan ormas-ormas yang misalnya kerja-kerjanya memang ada di akar rumput gitu, yang bagaimana misalnya mengorganisir ibu-ibu PKK untuk bisa Iya. mandiri. Kan ormas-ormas itu yang kemudian tidak terlihat. Iya. Padahal banyak, tapi tertutupi dengan ormas-ormas besar yang melakukan berbagai tindakan tadi, Iya. kekerasan, pelanggaran HAM dan Kalau boleh sebagainya. tahu, Mbak, ada enggak warga sipil yang melapor ke Kontras itu tentang tindakan ormas hari ini? Sejauh ini belum ada Belum sih, ada ya? belum. Untuk spesifik seperti misalnya tetangga Mas ngelapor ke Kontras Ya, itu belum ada. Cuman untuk fenomena-fenomena Pamswakarsa itu menjadi monitoring Kontras sendiri. Oh, ya. Dari monitoring yang dilakukan oleh Kontras tentang pergerakan ormas hari ini. Jadi apakah ormas hari ini itu akan membludak ke depannya? Membludak sih mungkin tidak ya Mas, karena kalau kita melihat sekarang akan didominasi oleh satu ormas yang tadi mengawal mungkin. kekuasaan gitu kan. Mungkin kekuasaan hari ini mungkin akan menonjolkan satu ormas ya. Betul, ormas yang nggak bisa kita pungkiri, pemerintahan kita sekarang juga cukup dominan ya dalam melakukan kerja-kerjanya, dan itu akan menurun ke bawah-bawahnya juga sih menurutku. Makanya ketika kita ngomongin ormas yang saat ini sedang naik namanya dan mencuat kan,
hanya satu itu Ya, saja, tidak perlu oke. disebutkan "Bip." Ya. Begitu. Oke. Oke. Eh satu kunci untuk Pam Swakarsa menurut Mbak Febri. Untuk satu kunci itu kata kunci, kata Ya, terakhir apa gimana? ya. Coba aku pikirkan dulu ya. Ah, Eee, Kunci untuk Pam Swakarsa, sudah bubarkan saja. Oke, itu mungkin diskusi kita hari ini. Untuk kesimpulan mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, bisa kita diskusikan lebih panjang ke depan untuk kita bahas Pam Swakarsa ini seperti apa Mbak ya, begitu ya. Betul. Mungkin pesan apa untuk Pam Swakarsa selain bubarkan? Oke, untuk, mungkin, teman-teman masyarakat sipil sih mungkin Ya, ya, oke. kuat-kuat dalam, Ah, rezim hari ini gitu kan. Pun kalau misalnya ada praktik-praktik tindakan kekerasan, kalau masih percaya polisi silahkan lapor ke polisi, ya. kalau tidak boleh lapor ke Kontras. Oke. Enggak. Oke, itu mungkin terima kasih Mbak Febri sudah membersamai saya di Gaspol Yes. hari ini. Eh, Tunggu teman-teman ke depan episode-episode selanjutnya tetap tonton dan dengarkan. Kita akan membahas isu yang terkini, kita cari solusi bersama, kita dengarkan narasumber kita semua untuk mencari solusi bersama. Mungkin itu dari saya. Ingat, politik bukan punya elit, politik untuk rakyat yang peduli. Terima kasih hari ini. Gaspol, gas terus. Gas terus.